Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, sebab besar kemurahan-Mu atas hidup kami. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 21 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Salomo kembali memberikan satu perhatian kepada orang-orang yang memihak kepada yang satu, tetapi sementara membenci yang lain. Bagi sebagian orang, mungkin pernyataan ini sesuatu yang benar, mungkin sesuatu yang adil, membela satu dan menyalahkan yang lain. Tetapi kadangkala terjadi karena kita suka kepada satu orang, kita akan membela mati-matian dan kita akan menjatuhkan orang yang tidak kita sukai meskipun orang itu pada posisi yang benar. Nah, hal ini juga sama seperti seorang saksi dusta. Ayat 28, saksi bohong akan binasa. Seorang yang dipercaya untuk bersaksi itu menyatakan bahwa apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, apa yang dia alami, itulah yang disampaikan. Kita tidak boleh bersaksi hanya berdasarkan asumsi, hanya berdasarkan kepada suka dan tidak suka. Kita tidak boleh membenarkan orang yang salah, menyalahkan orang yang benar. Kita harus menyampaikan satu kebenaran. Apa yang dilihat, apa yang dirasa, apa yang didengar, itulah yang disampaikan. Lebih dari apa yang kita dengar, kita rasa, kita lihat, kita alami itu datang dari si jahat. Itu sebabnya saksi bohong itu akan binasa. Kenapa? Karena dia bisa saja dengan kesaksiannya itu membuat orang binasa, membuat orang bisa berakhir hidupnya. Bisa mencelakakan orang lain, bisa menjatuhkan orang lain. Dari sinilah betapa pentingnya sebuah kesaksian itu. Karenanya Salomo sampaikan saksi bohong akan binasa. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hendaklah apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, itulah yang kita saksikan. Bukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan penilaian, bukan berdasarkan kriteria kita. Tetapi apa yang kita lihat itulah yang harus disampaikan. Selanjutnya, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Orang-orang yang taat, orang-orang yang mendengar, orang-orang yang mengedepankan keadilan, orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, maka ia akan tetap diberikan kesempatan untuk tetap berbicara. Dengan kata lain, orang-orang yang setia, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, kesaksiannya itu adalah kesaksian yang hidup, akan menyelesaikan masalah, akan membuat satu kebangkitan, membuat satu kegerakan yang besar.
Nah, disinilah peran kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia. Hidup kita itu harus menjadi saksi kebenaran. Janganlah kemudian hidup kita itu menjadi saksi bohong, menjadi saksi yang tidak benar. Karena kita suka, maka kita menangkan, kita bela. Kesaksian itu bukan berdasarkan senang atau tidak senang, tapi karena sebuah fakta kebenaran yang kita lihat. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita belajar. Mari kita dedikasikan diri kita terhadap kebenaran, dan saat kita tinggal di dalam kebenaran itulah saksikan. Karena hidup kita ini harus menjadi saksi-saksi kebenaran. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.